Baik para peserta sekalian, kita awali dengan profil singkat. Barangkali yang ada yang belum atau baru bergabung di webinar kedua ini, sehingga uh, perlu saya perkenalkan secara singkat. Nama saya Agung Syamsullah Majid, kemudian bertugas di Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat Jakarta dari tahun 2006 sampai sekarang. Nah, untuk kontak, apabila rekan-rekan sekalian perlu untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang terkait riset meteorologi, terutama yang instrumentasi meteorologi, maka bisa dikontak di nomor HP yang tertera di layar serta email yang ada di layar tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jadi alat yang akan kita bicarakan adalah alat untuk mengukur radiasi matahari. Sekedar preview secara singkat bahwa saya kira kita sudah mafhum atau sudah familiar dengan istilah radiasi matahari, yaitu pancaran energi gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh matahari, kemudian menembus lapisan atmosfer yang melingkupi bumi, dan kemudian sampai ke permukaan bumi. Ya. Secara umum, radiasi matahari dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu radiasi pantulan yang pertama, bisa Anda lihat di sketsa yang ada di slide. Yaitu yang pertama adalah radiasi pantulan, di mana radiasi ini adalah radiasi yang dipantulkan setelah menembus permukaan bumi. Lalu ada radiasi langsung, yang kedua, yaitu radiasi yang langsung menuju ke permukaan bumi. Yang ketiga adalah radiasi difus atau hamburan atau hasil pembauran. Ini setelah mengalami proses baik refleksi, refraksi maupun difraksi oleh awan, sehingga kemudian dilanjutkan diradiasikan kembali menuju ke permukaan bumi. Nah, untuk spektrum cahaya matahari sendiri, rentang spektrumnya ada di antara 0,15 sampai 4 mikrometer. Itu rentang nanti yang kemudian akan menjadi objek ukur bagi instrumentasi atau bagi instrumen untuk pengukuran radiasi matahari. Nah, dari ketiga jenis radiasi tadi yang telah dijelaskan di awal, 2 jenis radiasi, yaitu radiasi langsung dan radiasi difus, itu akan bergabung membentuk apa yang disebut dengan radiasi global. Dan ini adalah menjadi objek utama dari alat yang namanya piranometer. Jadi piranometer adalah tujuannya untuk mengukur radiasi global yang merupakan gabungan dari radiasi langsung ditambah dengan radiasi difus. Untuk radiasi matahari, satuan yang digunakan pengamatan adalah watt per meter persegi. Kemudian konstanta matahari, bagaimana terdapat dalam jurnal yang ditulis oleh Stein dan Harrigan pada tahun 86, adalah sebesar 1367 watt per meter persegi, yaitu satuan radiasi matahari yang sampai atau menerpa atau menuju ke bumi saja. Ya. Besarannya sebesar 1367 watt per meter persegi. Ya, nilainya dari beberapa penelitian bisa bervariasi kurang lebih, tapi bergerak di angka segitu. Kemudian dengan adanya fenomena atmosfer yang ada di permukaan bumi, sehingga menyebabkan tidak semua radiasi matahari langsung mencapai permukaan bumi. Dari hasil penelitian juga diperkirakan sekitar tidak pernah melebihi 83% dari keseluruhan konstanta matahari yang berdasarkan nilai yang ditunjukkan dari konstanta matahari tadi.
tidak pernah melebihi dari 83% dari radiasi yang ada. Kita lanjutkan. Ya, ini piranometer. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tujuannya adalah untuk mengukur radiasi matahari global. Jadi banyak dari jenis radiasi tadi, ada beberapa peralatan yang digunakan secara khusus. Ada yang untuk mengukur net radiometer, untuk mengukur radiasi net, yang merupakan selisih dari pantulan dan sinar matahari dari radiasi matahari global. Ada juga yang langsung mengukur hanya untuk mengukur radiasi yang langsung saja ada. Tapi karena tema kita tentang piranometer, berarti kita lebih membicarakan pada alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari global. Jadi dari hasil pengukuran ini, dari sensor yang ada, kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Nanti medianya bisa kita lihat di slide berikutnya, bagaimana cara untuk mengubah menjadi besaran sinyal listrik. Kemudian salah satu karakteristiknya adalah responsif pada gelombang pendek. Gelombang pendek yaitu antara 0,285, contoh yang ada di sini, untuk tipe CMP21, yang salah satu yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari ini adalah 0,285 sampai 2,8 mikrometer. Sebuah piranometer harus memperhitungkan pengaruh sudut datang dari radiasi matahari yang disebut sebagai respon kosinus. Jadi ketika dalam contoh yang dari ilustrasi yang ada, bahwa ketika mengukur, misalkan digunakan untuk mengukur matahari yang berada pada titik zenit, tepat berada di atas dari alat ukur tersebut, misalkan 1000 watt nilainya, 1000 watt per meter persegi, maka ketika posisi matahari berubah sejauh misalkan 60 derajat dari garis tegak lurus dari garis zenit ini sebesar 60 derajat, maka seharusnya nilai yang tertampil di situ atau yang dideteksi adalah menjadi 500 watt per meter persegi, sesuai dengan kosinus dari sudut radiasi tadi. Jadi itu tuh sekilas tentang pirometer secara umum. Lalu secara dari jenis detektor yang digunakan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah thermopile piranometer. Ini yang menggunakan prinsip kerja thermal untuk mengukur radiasi matahari. Bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah contoh piranometer yang menggunakan detektor thermopile. Kalau di sini disebut di sini termistor. Jadi di sini ada dua kubah di sini, kubah luar dan kubah di dalam. Ini untuk mencegah pengaruh efek angin dan mungkin cuaca ekstrim lainnya yang bisa berpengaruh pada hasil pembacaan dari piranometer. Kemudian di sisi atas ini ada sensing elemen, ini berupa plat yang dicat hitam. Kemudian baru termistornya, di mana di sini kemudian akan menghasilkan sinyal listrik diperoleh dari sini. Kemudian ada compensating elemen untuk menjaga keseimbangan suhu antara sensing elemen dengan bagian yang di bawahnya di dalam enclosure-nya. Kemudian untuk persyaratan penempatan supaya hasil pengamatan itu layak, dapat dilihat pada ilustrasi di gambar sebelah kanan bahwa penempatan diharapkan lebih besar, berjarak sebesar 10 kali dari tinggi penghalang terdekat. Jadi kalau misalkan di sini pohon, berarti tinggi pohon berapa, maka jarak pemasangan piranometer ini harus berjarak
10 kali lebih besar dari 10 kali tinggi obstacle terdekat atau halangan terdekat. Bisa pohon, bisa bangunan, bisa tower. Ya. Kemudian untuk kalau dilihat di sini ada untuk keluar jarak sampai ke alat ukur diusahakan maksimal 100 meter karena tadi sebagaimana dijelaskan di awal bahwa output yang dihasilkan dari piranometer ini adalah sinyal listrik yang sangat lemah dalam order milivolt, sehingga kalau terlalu panjang dikhawatirkan akan terjadi rugi-rugi daya yang besar yang bisa mengganggu hasil pengukurannya, mengganggu hasil atau merusak hasil pengukurannya. Makanya ketika kita membeli sebuah piranometer, biasanya di situ sudah dilengkapi dengan kabel, umumnya tidak dianjurkan untuk mengubah panjang kabel tersebut, terutama menambahkannya, ya, karena dikhawatirkan dapat merubah karakteristik hasil pengukuran. Baik, kita lanjutkan. Ini tipe yang kedua adalah tipe yang menggunakan silikon photocell piranometer. Ini berdasarkan prinsip fotovoltaik, atau di sini kalau kita lihat di rangkaian yang ada di sini menggunakan rangkaian sebuah fotodioda, di mana radiasi yang masuk kemudian direspon oleh fotodioda dengan menghasilkan arus, kemudian ketika ditambahkan sebuah rangkaian resistor paralel di situ, maka akan arus tadi bisa dikonversi menjadi besaran tegangan. Besaran tegangan yang selanjutnya bisa diukur, dikonversi lagi. Ini masih analog ya ini. Nanti konversi lagi dengan pengkondisi sinyal, bisa DC, kemudian bisa ditambahkan pula amplifier di situ supaya kemudian bisa perubahan nilai radiasi yang terjadi bisa terdeteksi dan diukur oleh alat ukur. Atau kalau kita dalam satu sistem yang lengkap, di situ ada data loggernya, berarti ya supaya besaran output yang dihasilkan oleh dari piranometer ini bisa dibaca oleh data loggernya. Jadi bisa dihitung energi atau radiasi yang dihasilkan dari pengukuran itu dapat dihitung dengan menggunakan nilai tegangan keluar dibagi dengan nilai sensitivitas. Nah, nilai sensitivitas ini biasanya terletak pada ini. Kalau untuk contoh yang ada di sini, untuk yang kedua ini ada ditempelkan biasanya di situ sudah ada nilai sensitivitasnya. Ini yang harus kita gunakan sebagai pengalih dalam menentukan nilai keluaran radiasinya. Jadi ada ditempel di sini sensitivitas dari si piranometer tersebut. Lanjut. Ya, mengenai konversi nilai radiasi. Jadi ini adalah gambaran umum untuk mengkonversi kondisi atmosfer, apakah itu cerah, kemudian setengah berawan, ataupun berawan penuh. Terhadap nilai radiasi matahari. Sehingga dari nilai keluaran yang dihasilkan oleh piranometer, kita dapat memperkirakan kondisi cuaca yang ada di mana piranometer itu terpasang. Misalkan kalau di sini mendungnya penuh, maka biasanya output dari piranometer adalah radiasinya sekitar 50 sampai 120 watt per meter persegi. Demikian juga kalau sebagian berawan 120 sampai 500 watt per meter persegi, dan kalau cerah 500 sampai 1000 watt per meter persegi. Jadi ini bisa digunakan untuk memperkirakan dari nilai ini seperti apa kondisi langit yang ada saat itu. Ya, ketika memilih
piranometer atau ingin menggunakan piranometer, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah zero drift, yaitu perubahan karakter atau kemampuan pengukuran dari si piranometer ketika sudah dioperasikan atau digunakan untuk pengamatan dalam jangka waktu yang lama. Jadi semakin kecil driftnya, semakin kecil gambarannya secara gampang adalah ketika kita mengukur piranometer ini untuk hari ini jam sekian, jam berapa ini? Sekitar jam 2 lah ya. Kita saat sekarang, kemudian digunakan dengan kondisi awan yang ada saat ini, kemudian digunakan di kesempatan yang lain dengan kondisi awan yang sama, harapannya menghasilkan respon keluaran yang sama. Kemudian karakteristik kedua yang perlu diperhatikan adalah waktu respon yang kecil. Ini menunjukkan nanti kaitannya dengan sensitivitas, yaitu kemampuan dia untuk merespon perubahan lingkungan yang menjadi objek ukurnya. Dalam hal ini ya radiasi dari matahari. Jadi semakin cepat dia merespon perubahan, berarti semakin bagus. Kemudian respon terhadap suhu harus minimum, artinya gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh suhu lingkungan yang tentu saja bukan menjadi atau bisa menjadi gangguan terhadap objek ukur yang sebenarnya, yaitu hasil dari pengukuran radiasi matahari tadi, maka diharapkan itu bisa diminimalkan. Karakteristik berikutnya adalah, faktor berikutnya adalah sensitivitas yang tinggi. Nah, ini terkait lagi dengan kemampuan piranometer dalam mengikuti perubahan atau mendeteksi perubahan yang terjadi dari radiasi matahari. Yang berikutnya adalah impedansi yang rendah. Ini karena terkait dengan output dari piranometer yang rendah tadi dalam order millivolt, sehingga kalau impedansi terlalu tinggi dikhawatirkan bisa mengganggu hasil pengukuran atau mengurangi akurasi dari pengukuran piranometer. Karakteristik yang terakhir adalah linearitas yang tinggi. Jadi linearitas yang tinggi ini terkait dengan karakteristik bagaimana respons piranometer dan rentang output yang ada selalu dalam proporsi yang tetap. Ya. Jadi output responnya tetap linear. Ya. Kemudian untuk kelas-kelas piranometer, kalau kita melihat pada panduan dari WMO, Badan Meteorologi Dunia, yang bisa kita temukan pada dokumen Guide to Instrument and Method of Observation ini, terdapat beberapa karakteristik operasional piranometer yang juga digunakan untuk menggolongkan kelas-kelas dari piranometer. Dapat Anda lihat di sini dari beberapa karakteristik tadi yang disebutkan di slide sebelumnya, bahwa karakteristik tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai atau kelas dari piranometer. Ya, tinggal dilihat kalau high quality di kolom sebelah kiri nilainya. Kalau untuk yang good quality maka di yang tengah, kemudian yang moderate ada di kolom sebelah kanan. Ini acuan-acuan yang digunakan untuk menentukan kualitas dari sebuah piranometer. Juga untuk misalkan kita ingin melakukan penelitian, maka apalagi yang terkait dengan bidang meteorologi. Jadi saya rasa tidak terbatas hanya AWOS, karena memang radiasi matahari bukanlah unsur utama yang diamati di AWOS. Ini hanya semacam unsur tambahan yang tidak semua AWOS menyertakan pengukuran radiasi matahari ini, tapi ada di
vendor-vendor, beberapa vendor atau beberapa produsen AWOS menggunakan radiasi materi dalam proses pengamatan cuaca bandaranya. Ya. Kemudian apa yang diharapkan dari adanya pengukuran radiasi matahari, yaitu diharapkan kita dapat memperoleh data radiasi matahari, yang kemudian data-data itu bisa dipilah-pilah lagi, bisa menjadi data untuk jenis radiasi berdasarkan jenis radiasinya, radiasi langsung, radiasi difus, ataupun radiasi global. Kemudian berdasarkan waktunya, dapat diperoleh data radiasi iradiansi sesaat atau instan, atau hasil pengukuran saat itu juga. Kemudian ada juga iradiasi, yaitu hasil pengukuran berdasarkan nilai total radiasi matahari dalam jangka waktu tertentu, bisa per jam, bisa dalam sehari. Ya. Kemudian data rata-rata radiasi. Ini rata-rata radiasi dalam jangka waktu tertentu. Itu data yang ketiga berdasarkan waktu. Kemudian bisa juga berdasarkan waktunya, data itu bisa digunakan untuk menghitung durasi sinar matahari dengan menggunakan batasan bahwa yang terhitung sebagai durasi sinar matahari adalah nilai radiasi yang lebih atau sama dengan 120 watt per meter persegi. Jadi itu batasnya. Kalau di bawah itu tidak dianggap matahari bersinar. Jadi dianggap tadi mendung total misalkan, sehingga tidak ada cahaya matahari. Atau kurang, sangat sedikit sekali cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian untuk kebutuhan pengukuran, ada pengukuran dengan permukaan horizontal dan juga pengukuran permukaan yang miring. Artinya si piranometer dalam posisi horizontal atau posisi miring. Ini kebutuhannya adalah untuk mengetahui posisi optimal atau posisi sumber radiasi matahari yang optimal. Biasanya kalau yang model sekarang biasanya banyak digunakan adalah sun tracker. Itu kalau untuk yang model yang aktif menggunakan mekanik, ya. Ada sun tracker yang bisa mengikuti arah oleh nilai radiasi yang maksimal. Tapi kalau untuk yang menggunakan piranometer tipe ini bisa dilakukan juga, tapi dengan posisi fix atau tetap, ya. Jadi satu dalam posisi horizontal dan satu lagi dalam posisi miring dengan kemiringan tertentu. Kemudian dari situ bisa dihitung di mana posisi sumber radiasi mataharinya, atau dari mana posisi mataharinya relatif terhadap si piranometer tersebut. Baik, ya kalau untuk peluang riset saya kira masih sama dengan pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa memang masih terbuka peluang yang besar untuk melakukan riset-riset yang terkait dengan solar radiasi ini, baik hardware maupun software. Saya kira semua secara keseluruhan sistemnya kurang lebih sama dengan apa yang telah disampaikan dengan pemateri sebelumnya. Di situ ada algoritma yang akan digunakan, kemudian hardware-nya sendiri, di mana sampai saat ini kita juga masih mengimpor semua alat ukur radiasi ini atau piramanometer ini, sehingga barangkali ada yang memperoleh inspirasi untuk membuat atau menciptakan sendiri piranometer. Ini merupakan masih ada peluang yang sangat besar. Dan dari sisi software, ya masalah akuisisi data dan sebagainya, dan algoritma tadi misalkan, itu yang bisa dilakukan untuk riset-risetnya. Saya kira itu untuk